Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa berjumpa. Kali ini pelajaran fikih kita akan membicarakan tentang ketentuan zakat fitrah. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang pengertian zakat fitrah, kemudian dalil zakat fitrah. Sekarang kita akan membicarakan tentang ketentuan zakat fitrah. Apa saja sih ketentuan-ketentuan zakat fitrah? Yang pertama ialah hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah ialah fardu ain ataupun wajib dilakukan. Artinya kalau tidak dikerjakan maka mendapat dosa. Kemudian yang kedua adalah rukun zakat fitrah. Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melaksanakan sebuah ibadah. Rukun zakat fitrah berarti rukun ataupun sesuatu yang harus dikerjakan saat seseorang melakukan zakat fitrah. Yang pertama ialah niat. Yang kedua adanya orang yang mengeluarkan zakat ataupun muzaki. Kemudian ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang terakhir adalah barang yang dizakatkan ataupun makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah menurut pengertian adalah sesuatu yang disyaratkan. Sehingga apabila terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka seseorang harus membayar zakat fitrah. Apa saja? Yang pertama ialah menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ketika seorang itu hidup di akhir bulan Ramadan, maka dia sudah harus dizakati. Kemudian memiliki makanan pokok yang bisa dikonsumsi dia pada malam hari raya Idul Fitri dan hari Idul Fitri. Kalau sudah memiliki cukup itu, maka dia harus membayar zakat. Kemudian yang terakhir adalah niat mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya ialah ukuran zakat fitrah. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan pada orang muslim untuk membayar zakat fitrah itu sebanyak 1 sak kurma ataupun gandum. Ini maksudnya makanan pokok ya. 1 sak itu berapa? 1 sak itu sama dengan 3,5 liter atau kurang lebih 2,5 kilogram. Walaupun para ulama sering menyarankan agar membayar 2,8 sampai 3 kilogram karena dikhawatirkan pengkira-kiranya itu salah, maka dilebihkanlah 2,8 sampai 3 kilogram. Kemudian waktu membayar zakat. Waktu membayar zakat kapan sih? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata bahasanya mewajibkan zakat untuk membersihkan orang yang berpuasa dan dari menghilangkan hal-hal kotor lainnya berkaitan dengan hati dan sebagainya. Barang siapa mengeluarkan zakat ya pada sebelum Idul Fitri maka zakatnya diterima. Sebelum sholat Idul Fitri maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri maka dianggap sebagai sedekah. Dengan demikian maka kalau zakat setelah sholat Idul Fitri maka tidak disahkan ataupun dianggap sedekah biasa. Di sini ada beberapa waktu wajib membayar zakat, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan ya. Ini wajib akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri, itu wajib. Kemudian waktu haram. Waktu haram adalah terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri, terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri. Kemudian ataupun 1 Syawal. Waktu afdol ataupun sunnah ialah membayar di 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Waktu mubah ataupun boleh yaitu membayar di 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu makruh ialah sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenam matahari.
Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat itu dikenal dengan 8 asnaf. Apa saja 8 asnaf itu? Ialah yang pertama adalah fakir. Orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan ataupun harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, antara fakir dan miskin ini perbedaannya di pekerjaan. Kalau fakir itu tadi itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena tidak bekerja. Tidak bekerja ini bisa karena cacat, bisa karena tidak memperoleh pekerjaan. Kalau miskin ini memiliki pekerjaan tapi tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga amil. Amil adalah orang yang menerima zakat. Mu'alaf adalah orang yang imannya masih lemah ataupun dalam pengertian di sini adalah yang baru masuk Islam. Rikob ataupun budak. Mukotob adalah budak yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi hartanya itu tidak cukup untuk menebusnya. Kemudian ghorim, orang yang memiliki banyak utang dan tidak bisa melunasinya. Tapi hutang-hutangnya ini adalah hutangnya untuk kebutuhan pokok seperti makan dan hidup untuk lainnya. Kemudian fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedang dalam perjuangan untuk mendapatkan dan tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Yang terakhir, Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan, maka harus dibantu. Terakhir, orang yang tidak berhak menerima zakat, ialah orang yang kaya dan penghasilan banyak. Kemudian yaitu hamba sahaya yang masih ditanggung oleh pemiliknya yang sah, keturunan Nabi. Kemudian orang yang tidak masuk Islam ataupun non-Muslim. Kemudian orang yang tercukupi nafkahnya oleh yang menanggung, misalkan anak ditanggung oleh orang tuanya, maka anak ini tidak boleh menerima zakat karena kebutuhannya selalu dicukupi. Kemudian orang yang dinafkahinya, nggak boleh orang tua berzakat kepada anak ataupun anak berzakat kepada orang tua karena anak dan orang tua itu saling menafkahi. Yang terakhir adalah orang yang fisiknya kuat dan cukup penghasilannya. Bapak kira ini yang perlu disampaikan. Silakan anak-anak nanti catat hal-hal yang penting. Tugasnya ini rentangnya 1 minggu ya, karena banyak bisa dikirim nanti, besok dan segala macamnya. Batas terakhir adalah minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.